dan kondisi yang berlaku secara umum dalam penyusunan laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis atau perusahaan. Tujuan konsep dasar akuntansi yang mengacu pada kerangka kerja GAAP adalah untuk memastikan konsistensi, transparansi, objektivitas, serta material dan full disclosure. Berikut ini 12 konsep dasar akuntansi menurut GAAP. Pertama, konsep aktual. Kedua, konsep konservatisme. Ketiga, konsep konsistensi. Keempat, konsep biaya. Kelima, konsep intensitas ekonomi. Keenam, konsep pengungkapan bentuk. 7, konsep going konsep. 8, matching konsep. 9, konsep unit keuangan. 10, konsep andal. 11, konsep pengakuan pendapatan. Dan yang terakhir, konsep periode waktu. Pada dasarnya, tujuan akuntansi adalah melakukan pencatatan, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Secara umum, tujuan akuntansi terdiri dari beberapa hal, yaitu pertama, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Kelima, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Bukan hanya sekedar teknik pembukuan yang hanya mencakup pencatatan transaksi saja. Manfaat akuntansi cukup penting bagi bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi perkembangan bisnis tersebut. Beberapa manfaat akuntansi tersebut diantaranya yaitu 1. Sebagai informasi keuangan. 2. Sebagai bahan evaluasi keuangan. 3. Sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mengelola keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Ramadhani Widodo dari kelas 12 IPS 2 SMA Al-Falah Sito. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja atau bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Mudahnya bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan yang lainnya. Jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualkannya lagi ke konsumen. Dengan kata lain, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangnya tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Nilai tambah yang dimaksud berupa mengolah atau mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Perusahaan dagang umumnya dibedakan dari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang antara lain, pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Nomor 2, biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dan nomor 3, dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Nomor 4, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Nomor 5, antara barang yang dibeli sampai dijual tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Dan yang terakhir, nomor 6, tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Secara garis besar,
pada perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Pedagang besar yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang-barang dalam rantai besar, contohnya agen, grosir, dan lain-lain. Nomor 2 adalah pedagang menengah, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam partai besar tetapi menjual kepada pengecer dalam jumlah yang sedang, contohnya penyalur dan toko-toko besar. Yang terakhir adalah pedagang kecil, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen, contohnya toko-toko kecil dan toko-toko kecil, warung, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.